Nah, pada saat itu Nabi Daud pengen untuk memperistri itu, tapi kan nggak bisa memperistri perempuan yang sudah punya suami. Jadi bapak-bapak jangan mencoba memperistri perempuan yang sudah punya suami, nggak boleh. Nah, kalau pengen memperistrinya, tunggu suaminya meninggal. Nabi Daud juga begitu, nunggu suaminya meninggal. Supaya suaminya meninggal, Nabi Daud punya rencana. Yang tadinya dia menjadi panglima perang gagah berani di medan perang di depan mengayunkan pedang, kali ini disuruh untuk memegang bendera, memegang panji. Tujuannya apa? Rata-rata pasukan prajurit yang megang bendera itu gugur di medan perang. Tujuannya seperti itu, betul, gugur di medan perang, meninggal. Begitu meninggal perempuan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pembahasan lalu kita bicara tentang takbiratul ihram, di mana ketika kita takbiratul ihram itu bareng dengan niat. Artinya niat sholat diletakkan serempaan dengan takbiratul ihram, tetapi lafadznya diucapkan sebelumnya dengan biasanya mengucapkan usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau imam, kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Pas Allahu Akbar tuh pasang kembali niat itu tadi. Itu tadi untuk menguatkan niat. Dan ketika kita nyebut Allahu Akbar tadi, itu serempaan dengan mengangkat kedua tangan. Ngangkatnya kedua tangan itu adalah khadwal mangkibai, artinya sejajar dengan kedua bahu. Sejajar dengan kedua bahu itu dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hajar. Itu adalah ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya, jari kanan sejajar dengan telinga kanan, jari kiri sejajar dengan telinga kiri. Begitu caranya ketika kita nyebut khotwal mangkibai, bukan berada di depan dada, tetapi khotwal mangkibai. Hadisnya menyebutkan sejajar dengan kedua pundak, bukan berada di depan dada. Ketika selesai takbiratul ihram dengan menyebut terakhir lafaz bar, Allahu Akbar, maka turunlah kedua tangan yang kita angkat tadi. Lalu di mana letakkannya? Di mana kita meletakkannya? Kali ini kita akan membahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa yustahabbu idza fargha minat takbiri, dan disunahkan ketika seseorang selesai mengucapkan takbiratul ihram ayyadu al yumna alal yusra, agar meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri, bukan tangan kiri di atas tangan kanan. Kalau ada orang salat Allahu Akbar, tangan kirinya yang di atas, itu berarti salatnya tidak belajar dengan guru. Atau barangkali ada dia melihat di YouTube, cuman kebetulan pas syutingannya terbalik, kanan menjadi kiri, akhirnya dipraktekkan kiri yang di atas, bukan kiri yang di bawah. Maka
disunahkan, ya walaupun itu tidak membatalkan sholat, tidak, cuman tidak sempurna. Disunahkan selesai takbiratul ihram meletakkan tangan kanan pada tangan kiri, fayadul yumna ala ba'dil kafi wa ba'dir rasgi, dan meletakkan tangan kanannya itu pada sebagian telapak tangan. Bagian telapak tangan itu berarti bagian tangan yang sini, wa ba'dur rasgi, dan pergelangan tangan. Jadi letaknya adalah ini kena, pergelangan tangan juga kena. Jadi tidak begini, tidak Allah, bukan begini, bukan. Ini berarti pergelangan kanannya nggak kena yang seperti ini kalau kayak gini. Kan ada kadang-kadang ini gini, kayak gini. Ini pergelangan tangannya nggak kena yang seperti ini. Lima, ruya Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qultu la angduranna. Ini beliau Wa'il bin Hajar ketika melihat Rasulullah sholat itu sampai menggunakan nun taukid. Nun taukid itu artinya untuk menguatkan. Sungguh benar-benar aku melihat gitu. Artinya bukan aku melihat, itu biasa. Tapi untuk menguatkan, sungguh aku melihat, itu berarti lebih kuat lagi. Ini dalam ilmu nahwu namanya nun taukid, nun untuk menguatkan. Qultu la angduranna ila sholatir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, kata Wa'il bin Hajar, sungguh aku benar-benar sedang melihat. Ini karena fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya sedang. Sungguh benar-benar aku sedang melihat. Pada saat itu, ila sholatir rasuli ila sholatir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yusalli, bagaimana beliau sholat. Fanadhartu ilaihi, maka pada saat itu aku telah melihat pada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad wada'a yadahul yumna, waqad wada'a yadahul yumna, beliau meletakkan tangannya yang kanan, ala dhahri kaffihil yusra, di atas punggung telapak tangannya yang kiri, diletakkan di situ. Warrasgi wasaidi, pergelangannya diletakkan di atas pergelangan yang kiri, pergelangan tangan pada pergelangan yang kiri. Wasaidi, dan juga lengannya. Jadi yang dilihat oleh Wa'il bin Hajar adalah ketika takbiratul ihram selesai, itu meletakkan tangan lengan kanan ini di atas punggung telapak tangan kiri dan pergelangan di atas pergelangan seperti ini. Kemudian saya bawa syarahnya. Di sini ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Nawawi, qala ashabuna, ulama Syafi'iyah sahabat kami, kata Imam Nawawi mengatakan, as-sunnatu ayyahta yadaihi ba'da takbiri, ketika selesai takbiratul ihram itu segera meletakkan yadul yumna alal yusra, meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, wa yakbidu bikafil yumna, dan memegang dengan telapak tangan yang kanan. Jadi begini, bukan diletakkan begini, tapi memang betul dipegang. Jadi dipegang, bukan diletakkan kayak gini, tapi harus dipegang. Tapi gimana yang begini? Gimana megangnya ini? Ini payah megangnya kalau yang macam ini. Ini bukan megang kayak gini nih. Nah, gimana megangnya? Nah, jadi lengan di atas punggung telapak tangan, lengan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Punggung telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Kalau perutnya di sini, punggungnya di sini. Kemudian apa ini? Pergelangan tangan di atas pergelangan tangan, terus tangan kanannya itu memegang lengan yang kiri, memegang.
memegang. Macam mana ketika orang hanyut kemudian megang? Megangnya tidak memang betul-betul megang gitu. Megang kuat itu. Kalau ditarik itu enggak lepas gitu. Ini namanya betul-betul megang, namanya megang. Jadi wayak bidu bika fil yumna ku'ul yusra wa ba'du rasiha wa sa'idiha. Jadi ketiga-tiganya ini semuanya kena. Ketiga-tiganya ini. Jadi yang lebih enak lagi adalah asal meletakkan pergelangan kanan di atas pergelangan kiri, itu semuanya sudah kena. Nggak usah diukur-ukur mana pergelangannya. Udah adu saja pergelangan seperti ini. Selesai yang seperti itu. Jadi di sini jelas sekali penjelasannya oleh Imam Nawawi. Kalau yang ini kan oleh Abu Ishaq. Maka begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mustahabu ayyaj'ala huma tahta sadri. Abu Ishaq menyebutkan ketika sudah meletakkan lengan pada perut punggung telapak tangan kiri, kemudian rosgun dengan rosgun, pergelangan dengan pergelangan, dan sudah memegang gini, lalu meletakkannya adalah tahta sadri, di bawah dada, bukan di dada, tapi di bawah dada. Kemudian penjelasan dari ulama yang lainnya itu adalah di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada. Ya dikira-kira sendiri lah, nggak usah ditengoki pusarnya di mana, nggak usah. Ya kira-kira sendiri lah, kira-kira di mana pusarnya. Oh di sini, berarti di atasnya sedikit gitu. Kan kalau yang seperti ini memang normal, enak gitu ya. Dan ketika ada orang meninggal, biasanya kan juga di sini dia. Jarang orang meninggal diikat di sini kayak gini nih. Susah ngikatnya, mesti turun-turun dia. Memang Rasulullah tuh pengen yang alami gitu, sesuai dengan ukuran badannya begitu. Nah, diletakkan di bawah dada. 5 ruya Wa'il bin Hajar. Lagi-lagi riwayat ini adalah melalui riwayat Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, fa wada'a yadaihi ala sadrihi ihdahuma 'alal ukhra. Ketika beliau salat itu meletakkan kedua tangannya itu pada dada, ihdahuma 'alal ukhra. Ihdahuma 'alal ukhra itu maksudnya adalah di bawah dada, di atas pusar. Maksudnya begitu, di bawah dada, di atas pusar. Wal mustahabu, setelah meletakkannya tepat seperti ini, apa yang kita lakukan? Wal mustahabu, dan disunahkan, ayyang dura ila maudhi'is sujudi, pada saat kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu pandangan melihat ke tempat sujud. Ke tempat sujud itu maksudnya gini, di mana kira-kira nanti kening kita ini jatuh, di mana kira-kira kening kita ini mau diletakkan di mana, itulah yang disebut dengan tempat sujud. Kalau kita melihatnya jauh ke sana, berarti kening kita nanti akan ditaruh di sana. Gimana caranya gitu? Berarti nggak boleh jauh-jauh kita melihat. Kita melihat pada tempat sujud. 5 ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata lam yangdur illa ila maudhi'i sujudihi. 5 ruya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata, ketika Rasulullah itu memulai salat, lam yangdur, tidak melihat kemana-mana, ila maudhi'i sujudi, kecuali hanya melihat pada tempat sujudnya. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Iya. Ini kadang-kadang ada sholat masih toleh kanan, toleh kiri.
Berdasarkan hadis ini, ketika kita sholat, berarti kita tidak boleh toleh kanan, toleh kiri, toleh atas, toleh bawah, apalagi nengok ke belakang. Kalau nengok ke belakang sampai 180 derajat, maka sholat kita jadi batal. Tapi kalau lihat kanan, lihat kiri, itu masih boleh, tidak membatalkan sholat. Ketika lihat kanan, lihat kiri, tapi nggak berulang-ulang. Nggak berulang-ulang sampai 3 kali berulang. Kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Kecuali kalau memang di lehernya itu ada otomatis tengok kanan, tengok kiri. Kadang ada itu orang itu secara nggak dia sengaja itu nengok kanan, nengok kiri. Nah ada itu, ada orang model orang seperti itu. Jangankan pas sholat, pas lagi naik motor juga kayak gitu. Ada yang seperti itu. Kalau itu asli itu tidak masalah. Saya pernah melihat itu dan orangnya itu biasanya sholatnya di Masjid Al-Akbar. Saya pernah melihat orang yang seperti itu. Itu kalau sholat udah kayak gini nih. Kayak gitu dia sholatnya bergerak sendiri kepalanya itu ke kanan ke kiri. Jangankan sholat, naik motor juga begitu. Saya perhatikan waktu saya naik motor di belakangnya. Dia baru pensiun jadi PNS itu, cuman dia rajin sholatnya. Jadi tengok kanan tengok kiri. Yang seperti itu asli. Kalau asli yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Karena perintahnya apa? Perintahnya adalah idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melaksanakan suatu ibadah, maka laksanakan dengan semampunya, dengan semampumu. Jadi kita ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum mampu ibadah semalam suntuk, ya jangan ibadah semalam suntuk sampai malam tidak tidur karena ngejar ibadah. Karena di dalam tubuh kita ini juga ada hak. Maka Rasulullah itu paling gandrung kepada Nabi Daud. Itu Rasulullah itu paling suka kepada Nabi Daud. Nabi yang paling diikuti oleh Rasulullah itu adalah Nabi Daud. Apanya yang diikuti? Sholatnya diikuti, puasanya juga diikuti. Puasanya gimana? Dulu ada orang yang datang kepada Rasulullah. Pada saat itu badannya gemuk. Mungkin kira-kira beratnya sekitar 70 kilo lah kira-kira gitu berat badannya kalau sekarang ukurannya. Setahun kemudian karena dia mendengar fadilah puasa, mendengar sumu fatasihu, puasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Akhirnya puasa terus dia. Siang itu enggak pernah makan, puasa terus. Namanya puasa dahar. Bukan dahar orang Jawa. Orang Jawa dahar itu makan. Puasa dahar itu puasa tapi makan. Ini dahrun itu dalam bahasa Arab artinya puasanya terus, puasa dahar. Seperti puasa yang sedang dilakukan oleh Kiai Marwazi Pondok Pesantren An-Nur Tangket, itu sekarang puasanya puasa dahar. Dulu puasanya Daud, sekarang puasa dahar. Jadi orang tadi ini setahun kemudian bertemu dengan Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau masih mengenal aku?" Lalu Rasulullah bingung, siapa dia ini? Rasulullah nggak kenal lagi. Lalu dia sampaikan, aku setahun yang lalu itu ketemu denganmu wahai Rasulullah. Baru Rasulullah mulai mengingat dia. Loh, kamu kok sekarang seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Maksudnya dulu gemuk, kenapa kok sekarang kurus kering seperti ini gitu? Apa yang kamu lakukan? Rupanya disebutkan, ya Rasulullah, saya siang tidak makan kecuali malam. Artinya dia puasa. Lalu Rasulullah sampaikan, jangan seperti itu. Kalau mau puasa, itu puasalah 3 hari dalam 1 bulan, tanggal 13, 14, 15, yaitu puasa bayat, puasanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, gosong badannya, hitam kulitnya. Ketika puasa 1 hari, 1/3 dari badannya memutih bersinar. Kemudian ketika puasa yang kedua kalinya, hari kedua,
2/3 badannya putih bersinar. Dan ketika puasa yang ketiga harinya itu sempurna bersihnya, sempurna putihnya, sempurna sinarnya badan Nabi Adam alaihissalam. Ini diceritakan, bukan saya buat-buat, saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mengutip sebuah hadis di dalam kitab namanya Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Semenjak saya disuruh untuk ngaji kitab kuning ini, akhirnya banyak sekali kitab yang saya baca. Ternyata ada manfaatnya, bisa bergabung, bisa gabung, dan bisa melengkapi penjelasan-penjelasan ulama yang lain. Jadi kalau pengen puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15, tapi bulannya bulan Hijriah, jangan bulan Masehi. Bukan 13, 14, 15 Januari, bukan. 13, 14, 15 Sya'ban umpamanya. 13, 14, 15 Rajab umpamanya, seperti itu. Jadi bulan-bulan Hijriah. Jangan Ramadan pula 3 hari pula. Iya. Nah, jadi seperti itu. Lalu ketika dikasih tahu di situ, dia menjawab, aku lebih kuat lagi dari puasa 3 hari itu, wahai Rasulullah. Kalau begitu, puasalah dalam seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Karena hari Senin itu adalah hari Nabi itu dilahirkan, berarti Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Kemudian Kamis itu adalah hari di mana amal manusia itu dilaporkan, diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak tahu, nunggu laporan baru tahu. Tidak, Allah itu pasti tahu. Wah, apa iya Allah nunggu laporan baru tahu? Enggak mungkin. Sama dengan kayak gini, Pak Jokowi ketika Pak Presiden atau taruhlah Pak Haris, Pak Gubernur, itu ketika masuk masjid sini, kira-kira dia buka sendiri apa dibukakan pintu itu? Buka sendiri apa dibukakan oleh ajudannya? Dibukakan. Pertanyaannya, bisa nggak Pak Gubernur itu buka sendiri? Bisa. Lalu kenapa kok dibukakan? Itulah untuk menunjukkan keagungannya Pak Gubernur. Jadi nggak mau buka sendiri karena menunjukkan keagungan, bisa perintah. Allah juga begitu. Allah bukan tidak tahu, Allah tahu. Cuman dengan menunjukkan keagungannya perintah kepada malaikat. Jadi hari Kamis itu adalah hari di mana amal dilaporkan oleh malaikat. Dengan catatan bukan berarti Allah tidak tahu, Allah pasti tahu, cuman Allah menunjukkan keagungannya. Kemudian masih dijawab oleh orang itu tuh, ana aqwa minhu ya Rasulullah, aku lebih kuat lagi dari itu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan, kalau begitu sauma Daud, puasalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa Nabi Daud. Rasulullah ketika menyampaikan puasa, yang diambil adalah puasanya Nabi Daud. Ketika Rasulullah sholat, itu sholat yang ditirukan, artinya sholat yang diidolakan itu adalah sholatnya Nabi Daud. Di mana sholatnya Nabi Daud itu? Sholatnya Nabi Daud itu malam beliau juga tidur, kemudian juga sholat. Jadi Rasulullah tuh malam juga tidur, tapi tidurnya tidak lebih panjang, tapi tetap tidur. Begitu tidur, kemudian terus bangun, terus sholat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi 1/3 malam itu dipakai untuk ibadah, 2/3 malam dipakai untuk tidur. Taruhlah umpamanya tidur itu ada kira-kira 8 jam. Ya, kira-kira 8 jam. Berarti tidurnya adalah 2/3 dari itu. Yang 1/3 malam terakhir mulai dari jam 3 malam itu sudah
bangun untuk melakukan sholat malam. Nah, ini yang diidolakan atau yang Rasulullah sangat sukai itu cara-caranya ibadah Nabi Daud alaihi salam. Karena Nabi Daud ini orangnya juga agak lain. Kalau kita kan ketika dikasih bala, apa doa kita? Allahumma dafa'annal bala, ya Allah jauhkan bala dari kami. Tetapi Nabi Daud doanya Allahumma tinil bala, ya Allah berikan aku bala. Nabi Daud malah minta bala. Kenapa? Karena Nabi Daud tahu orang yang ketika dikasih bala kemudian dia lepas dari bala itu, lulus dari bala itu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Nabi-nabi terdahulu begitu, ketika dikasih bala oleh Allah, lepas dari bala itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang naik kelas itu melalui ujian. Bala itulah yang disebut dengan ujian. Itu yang dipahami oleh Nabi Daud. Seperti contoh, ketika Nabi Daud alaihi salam minta bala itu, kemudian diijabah oleh Allah. Begitu diijabah oleh Allah, Allah sampaikan kira-kira begini, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, bala akan mendatangimu. Siap, siap, kira-kira begitu. Akhirnya benar, datanglah pada suatu saat itu burung terbang ke istananya. Cantik sekali burung itu, tidak ada yang bisa menandingi keindahannya burung-burung yang lain. Berpikir ini adalah burung surga yang Allah kirim. Akhirnya dikejar burung itu, dikejar, lari ke jendela, lari ke jendela, dikejar ke jendela satu lagi, lari dikejar ke jendela lagi. Akhirnya nggak dapat dikejar itu, lari keluar masih dikejar lagi oleh Nabi Daud alaihissalam sampai akhirnya ke tepi hutan. Di situ dikejar terus oleh Nabi Daud sampai akhirnya Nabi Daud ada melihat seorang perempuan yang sedang mandi di sendang. Apa sendang bahasanya? Kolam lah, agak besar itu. Ada kolam agak besar. Ya namanya mandi kan nggak pakai baju, nggak pakai baju mandi. Karena nggak pakai baju mandi itu tadi, maka Nabi Daud melihatnya. Begitu terasa diperhatikan oleh seseorang dalam keadaan dia tidak pakai baju, dia malu kan, langsung rambutnya itu dihentakkan ke depan, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Rambutnya tebal, panjang sampai mata kaki. Dengan rambutnya itulah dia tutupi seluruh auratnya. Pada saat itu Nabi Daud enggak berani lagi untuk melihat karena kejadian seperti itu. Karena al-ula laka wasani alaika. Yang seperti itu pertama rezekimu, yang kedua itu dosamu. Begitu melihat pertama itu rezeki, begitu diteruskan itu jadi dosa itu. Al-ula laka wasani alaika. Nah, akhirnya pas pada pertemuan di kerajaan, Nabi Daud tanya, siapa perempuan itu yang begini, ditanya seperti itu. Langsung ada jawab, itu adalah istri panglima perangmu, wahai Nabi Daud. Ternyata istri panglima perangnya. Nabi Daud sangat senang dengan perempuan itu, jatuh cinta kira-kira gitu. Sementara istri Nabi Daud itu sudah 99 istri Nabi Daud. Nah, pada saat itu Nabi Daud pengen untuk memperistri itu, tapi kan nggak bisa memperistri perempuan yang sudah punya suami. Jadi bapak-bapak jangan mencoba memperistri perempuan yang sudah punya suami, nggak boleh. Kalau pengen memperistrinya, tunggu suaminya meninggal. Nabi Daud juga begitu, nunggu suaminya meninggal. Supaya suaminya meninggal, Nabi Daud punya rencana. Yang tadinya dia menjadi panglima perang gagah berani di medan perang di depan mengayunkan pedang, kali ini disuruh untuk memegang bendera, memegang panji. Tujuannya apa? Rata-rata pasukan prajurit yang megang bendera itu gugur di medan perang. Tujuannya seperti itu, betul, gugur di medan perang, meninggal. Begitu meninggal, perempuan tadi jadi janda, dilamar oleh Nabi Daud alaihissalam. Itu pinternya Nabi Daud itu seperti itu, dilamar oleh Nabi Daud alaihissalam.
dan dinikahi, akhirnya melahirkan seorang anak namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, akhirnya pada saat itu datang dua orang yang diutus oleh Allah. Orang ini adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan keteledoran Nabi Daud. Yang satu adalah seorang penggembala punya kambing 99, yang satu penggembala punya kambing satu. Punya kambing satu ini dirampas oleh yang punya kambing 99. Ngadu, Nabi Daud, aku pengen Engkau tahkim kepada kami, kau berikan keadilan kepada kami. Aku punya kambing satu direbut oleh orang ini yang sudah punya 99 kambing. Siapa yang salah ini? Langsung disebut, yang salah adalah yang punya kambing 99. Sudah punya kambing 99, kenapa masih merebut orang yang punya kambing satu? Begitu dijawab seperti itu, bukan senang orang ini yang datang, senyum dia. Senyumnya ini nembus dadanya Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud langsung sadar dan sujud. Sujud selama 40 tahun. Sehingga ketika dia sujud itu sampai keningnya ini dimakan oleh rayap. Tidak akan diangkat kecuali sudah dimaafkan oleh Allah. Lalu Allah perintahkan, kalau kamu pengen minta maaf, maka minta maaflah kepada orang yang bersalah, yang engkau bersalah kepadanya, yaitu kepada suami perempuan ini tadi. Padahal sudah dikubur, dan namanya Nabi pergi ke kuburan bisa ngomong. Langsung ditanya, aku mohon maaf kepadamu wahai prajuritku. Ya Nabi Daud, sudah aku maafkan. Lapor kepada Allah, ya Allah, aku sudah minta maaf. Sudah kesebutkan kesalahanmu? Tidak ya Allah. Sebutkan, minta maaf. Begitu disebut, salahnya adalah sebetulnya matinya itu adalah lantaran rekadayanya, maka yang tadi ternyata marah dia. Ternyata marah dia. Nah, walaupun dia marah, yang jelas Nabi Daud sudah meminta maaf. Kalau ada orang salah kemudian meminta maaf kepada orang yang ia salah kepadanya, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah walaupun dia tidak mengampuninya. Hanya saja kalau dia tidak mengampuninya, tidak memaafkan kesalahannya, maka dosanya itu melimpah kepadanya. Kenapa? Dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang terjadi juga pada Abu Bakar As-Siddiq ketika Mistah bin Usasah, keluarganya yang biasanya diberi makan, diberi santunan, ternyata memfitnah Sayyidah Aisyah putrinya selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Rasulullah sedih. Maka bersumpah, demi Allah mulai hari ini aku tidak akan memberikan makanan kepada Mistah bin Usasah. Lalu turun ayat. Ayat itu mengingatkan kalau ada kesalahan jangan malah dikutuk seperti itu, tetapi harus diampuni. Maka orang yang mengampuni dosanya akan diampuni oleh Allah. Mendengar ayat itu dibaca oleh Rasulullah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, lemes Abu Bakar As-Siddiq. Langsung Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Mistah bin Usasah dan memaafkannya. Itu artinya apa? Artinya ketika ada orang yang punya salah, lalu orang punya salah itu minta maaf, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dan orang yang memaafkan itu dosanya juga diampuni oleh Allah. Tetapi kalau tidak mau memaafkan, istighfar, sholat taubat, nangis-nangis, minta ampun kepada Allah, itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Lantaran apa? Lantaran dia saja tidak bisa memaafkan orang lain, kok ia minta maaf kepada Allah. Jadi kalau ada orang minta maaf kepada kita, yang paling enak adalah segera kita maafkan dia. Begitu kita maafkan dia, dosa kita pun rontok. Amin. Nah, jadi ini penjelasan yang panjang yang saya ambil dari beberapa kitab yang telah saya baca. Barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Nanti kalau saya panjang-panjang menyampaikan, waktu menjawab tinggal sedikit. Ada sini. Kakek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika sholat terus melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, misal garu-garu lebih dari sekali, apakah hal tersebut bisa membatalkan sholat? Garuk-garuk lebih dari sekali, apakah membatalkan sholat? Baik, ketika orang sholat itu harus mengikuti gerakan-gerakan sholat. Ketika kita mengikuti gerakan-gerakan sholat, kadang-kadang gerakan-gerakan di luar sholat ikut bergerak di situ, kadang-kadang seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita gatel? Umpamanya gatel di sini, kita boleh garuk-garuk, tetapi dengan syarat menurut Imam Syafi'i, garuk-garuknya tidak boleh 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut itu artinya ketika dia garuk 1, 2, 3 berturut-turut seperti itu, maka ketika garuk cukup sekali aja. Kalau masih gatel, garuk lagi. Kalau masih gatel, garuk lagi. Apa landasannya? Landasannya ketika Rasulullah SAW itu sholat, pada saat Rasulullah sholat itu pernah menggendong anak kecil. Anak kecil ini digendong oleh Rasulullah. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak ini masih di bawah. Terus diambil, terus kemudian digendong. Begitu mau ruko, anak ini ditaruh dulu, kemudian baru ruko, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian terus sujud. Waktu tahiyat awal itu dipangku, diambil lagi dan dipangku. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan saya pernah melihat langsung ada ibu-ibu yang melakukan persis seperti itu. Berarti ibu ini pernah ngaji tentang hadis yang Rasulullah pernah melakukan tentang anak, gendong anak pada saat sholat ini. Saat di Masjidil Haram 2012 saya pernah melihat ada ibu-ibu melakukan seperti itu. Ketika orang tidak tahu pasti dia, loh ibu ini kayak mana sholat kok sambil gendong anak seperti itu. Udah belajar sholat atau belum? Padahal yang nanya itu yang belum belajar. Bukan ibu itu yang belum belajar, yang nanya yang belum belajar karena dia tidak tahu dia. Nah, jadi intinya ketika kita sholat bergerak lebih dari 3 kali, kalau 3 kali berturut-turut sudah batal, lebih dari 3 kali berturut-turut itu juga batal, lebih dari 3 kali tapi dengan syarat berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak batal. Dan itu dalam kondisi yang normal. Berbeda kalau seandainya kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal artinya kondisi darurat. Ya. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Batas tasawuf awal adalah syahadat. Kalau kelebihan bagaimana? Batas tasahud awal adalah syahadat. Kalau kelebihan bagaimana? Kelebihannya ini kelebihan disengaja atau kelebihan tidak disengaja. Ketika kelebihannya itu disengaja, maka kelebihannya itu akan mengganggu tahiyat awalnya. Tapi kalau kelebihannya tidak disengaja, yang namanya tidak disengaja ya dimaafkan, tidak apa-apa. Kan batasnya bukan syahadat, tapi sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ batasnya, bukan syahadat, tapi sholawat. Jadi kalau yang batasnya syahadat itu bukan kelebihan tapi kurang. Ya, kurang ya. Jadi batasnya bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi batasnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu batasannya. Jadi ketika kelebihan tidak apa-apa. Ketika kelebihannya itu tidak tahu umpamanya, atau kurang karena tidak tahu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalaupun seandainya ketinggalan tasyahud awal, itu tidak membatalkan sholat.
Berikutnya, ketika kita ketinggalan rakaat pertama salat subuh dan mengikuti imam rakaat kedua dan ikut doa kunut, apakah kita bayar yang ketinggalan rakaat kedua ikut kunut lagi? Nah, gitu. Rakaat kedua tuh kunut lagi. Ketika sholat subuh makmumnya masbuk atau makmumnya ketinggalan, itulah pentingnya ketika subuh itu azan 2 kali. Cuman di tempat kita belum lazim. Karena azan subuh itu 2 kali itu dimaksudkan oleh Rasulullah. Pada malam itu banyak sekali halangan-halangan dan kejadian-kejadian. Ada yang junub, ada yang pengantin baru, ada yang sudah lama tapi masih pengantin baru gitu. Jadi begitu bangun tidak langsung ambil air wudhu terus pergi ke masjid, tidak bisa seperti itu. Harus mandi dulu, sudah mandi baru wudhu, sudah wudhu baru persiapan menuju ke masjid. Maka ada azannya Abdullah bin Ummi Maktum, ada azannya Bilal bin Rabah. Maka pada saat itu ada azan 2 kali. Lalu bagaimana kalau seandainya ketinggalan seperti itu? Kalau ketinggalan seperti itu, lakukan seperti biasa. Begitu rakaat kedua langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jangan sholatnya ngejar. Itu ada kadang orang sholat ngejar, langsung tahiyat, langsung doa iftitah, terus baca Fatihah, langsung ruku, i'tidal, sujud. Udah ketemu baru anteng. Enggak begitu, salah yang seperti itu. Ngejar seperti itu enggak boleh, seperti orang lomba lari cepat, enggak boleh seperti itu. Jadi ketika kita terlambat pada saat kita imam itu sudah ruku, kita langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, enggak usah dibaca doa iftitah, langsung ruku. Enggak usah dibaca doa iftitah, langsung ruku. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, ruku, ikuti imam. Kenapa kok kita enggak baca doa iftitah, enggak baca Fatihah? Doa iftitah sunnah, yang wajib itu adalah Fatihah. Karena Fatihahnya sudah dibaca oleh imam. Itulah sebabnya imam itu menggendong seluruh makmum. Oleh karena itu makmum harus mengikuti imam, harus nurut sama yang gendong. Jangan tidak nurut. Makmum salah diingetin, jangan makmum salah diikutin. Tapi kalau sama-sama tidak tahu ngikuti makmum juga nggak apa-apa. Yang makmumnya juga nggak tahu, kalau imamnya salah terus saja juga nggak apa-apa yang seperti itu. Karena sholat itu sah berdasarkan keyakinan. Sholatnya 10 rakaat, yakinnya 4 rakaat, tetap sah sholat itu. Umpamanya ini, sholatnya 10 rakaat, tapi yakinnya 4 rakaat, sholat isya ini, perasaannya itu 4 rakaat, aku enggak 10 rakaat. Sah kalau dia yakin itu adalah 4 rakaat. Jadi sholat itu sahnya berdasarkan keyakinan. Walaupun misalnya orang mengatakan, kamu batal, tapi kalau yakin kita tidak batal, tetap sah sholat kita, tetap sah. Cuman permasalahannya ketika kita batal, orang lain tahu kita batal, kita nggak tahu kalau kita batal. Kita ini dalam keyakinan kita tadi sudah ngambil air wudhu dan tidak batal. Maka kalau kita sholat sendirian sah, tapi kalau berjamaah menjadi tidak sah. Kenapa? Yang satu mengatakan yang satu mengatakan batal, maka nggak bisa sholat berjamaah. Jadi sholat itu berdasarkan keyakinan. Maka pada saat kita ruku tadi langsung ruku, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Iktidal ikut iktidal, sujud doa kunut ikut doa kunut, sujud ikut sujud, duduk di antara 2 sujud ikut duduk di antara 2 sujud, sujud ikut sujud, tahiyat akhir ikut tahiyat akhir, salam jangan ikut. Begitu assalamualaikum warahmatullah, selesai itu tegaklah. Jangan baru langsung tegak, jangan, selesai dulu. Karena apa? Karena yang rukunnya itu adalah salam pertama. Salam pertama itu rukun. Nanti ada penjelasan masih jauh di bawah ini, masih panjang sekali di bawah. Salam pertama itu adalah yang rukun. Salam kedua itu sunnah. Tidak salam juga nggak apa-apa, cuman kanan saja nggak apa-apa. Tapi meninggalkan sunnah artinya
Maka pada saat Assalamualaikum warahmatullah langsung tegak baca bismillah seperti biasa, kemudian baca surah seperti biasa, rukuk seperti biasa, iktidal seperti biasa, doa kunut lagi. Doa kunut lagi, berarti kita tadi doa kunut 2 kali. Yang pertama bersama imam, yang kedua memang doa kunut itu letaknya adalah di rakaat kedua dan kita melaksanakan rakaat kedua persis seperti sholat biasa. Jadi kita lakukan seperti itu. Setelah doa kunut kemudian terus sujud, udah sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat lagi. Jangan tidak tahiyat. Wah, tadi kan sudah tahiyat sama imam, langsung aja salam duduk, salah seperti itu. Harus tahiyat akhir. Pada saat tahiyat akhir nanti di sini ada penjelasannya. Kita disunahkan ta'awud 3 dan doa minta ampun seperti yang dilakukan oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi artinya ketika kita terlambat maka ikuti imam, selebihnya ditambahi persis seperti sholat biasa. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, dalam kita berdoa tolak bala, sesudah sholat tangan kita sebaiknya tetap biasa atau tangan menghadap ke depan? Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, ini sudah dijawab. Kalau kita ketinggalan 1 rakaat sholat subuh, apakah membaca tahiyat awal saja atau langsung tahiyat akhir? Ini sebentar tadi. Iya. Tolak balak sesudah sholat. Sesudah sholat apa saat sholat? Gini. Oh, pada saat doa kunut ya. Doa bukan, doa tolak balak. Allah berdepan bala. Ini enggak sesudah sholat. Oh gitu ya. Sebaiknya tetap biasa atau tangan menghadap ke depan. Bukan tangan menghadap ke depan tapi tangan menghadap ke bawah. Bukan ke depan begini tapi ke bawah itu. Ini nolak gini. Jadi yang dianjurkan itu adalah riwayat banyak menyebutkan itu ketika kita doa tolak bala itu doanya disunahkan untuk dihadapkan ke tanah. Karena baliknya bala itu adalah ke tanah. Doa jadi begini, bukan begini. Misalnya habis begini, udah ya farijalham makasih wal yaman li ibadiyah wa yarham. Ini baru ya dafiyal bala, jangan begini. Kasihan nanti kalau begini nontal ke sana, pas gini pas di depan Pak Haji Usman kena Pak Haji Usman langsung kayak gini. Nah, jadi ke bawah gini kan. Jadi ke tanah, ke bawah, ke bumi, bukan ke depan tapi ke bumi. Dibalik tangannya itu dibalik. Kan tangan ini menghadap ke langit kan kalau berdoa, bukan menghadap ke muka begini. Maka ketika ada orang berdoa jangan sampai melebihi pundaknya. Ketika kita berdoa disunahkan Rasulullah itu sejajar dengan pundaknya begini. Jangan sampai ada yang berdoa itu seperti ini. Ada orang doa seperti ini. Ini makruh kalau doa yang seperti ini. Yang disunahkan itu adalah doa itu ini tidak boleh melebihi pundaknya, bahunya, tidak boleh melebihi bahunya. Kalau ada orang doa seperti ini nih, udah berlebihan yang seperti ini. Kemudian berikutnya, ini tadi sama ya? Sama lah. Oh ya sama. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waktu Nabi Isra, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam semua Nabi dan Rasul di Masjid Al-Aqsa. Apa nama sholatnya dan bagaimana tata caranya dan berapa rakaat? Yang kedua, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha? Nah, ini agak berat yang satu ini, kajiannya bukan hari ini nih. Ya. Waktu Nabi Isra, Nabi SAW menjadi imam semua Nabi dan Rasul di Masjid Aqsa. Apa nama sholatnya dan bagaimana tata caranya dan berapa rakaat? Yang kedua, apakah Nabi SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu di Sidratul Muntaha? Itu yang kedua yang saya jawab. Yang pertama ini saya bisa menjawab, tapi landasannya perlu dipastikan dulu. Bisa menjawab tapi perlu dipastikan dulu. Tapi yang kedua ini biasa yang ditanyakan oleh Pak Haji Usman ini. Yang kedua ini,
apakah Nabi SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha? Jawabannya adalah iya, bertemu langsung. Nur Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malaikat Jibril ketika ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa dan tidak berani menemui karena tidak kuat. Yang kuat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemuliaan Rasulullah, bisa melihat Allah, bisa menghadap Allah pada saat itu. Dan Rasulullah pada saat itu menerima perintah sholat langsung. Kalau tidak bertemu langsung, bagaimana caranya menerima sholat langsung? Oleh karena itu Rasulullah bertemu langsung kepada Allah dengan menerima perintah sholat langsung. Yang lainnya melalui malaikat Jibril. Hanya sholat yang tidak melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu diberikan 50 sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Isa, bolak-balik minta keringanan terus, akhirnya terakhir sampai 5 kali sehari semalam. Ingat, 5 kali sehari semalam, bukan 5 hari sekali, bukan, 5 kali sehari semalam. Berikutnya ini di luar tema. Pak Ustadz, saya membuka YouTube debat antara Kiai Haji M. Idrus dan penganut Wahabi dan Muhammadiyah. Takziah dan tahlil di zaman Nabi tidak ada. Kata penganut Wahabi bid'ah. Dan di masyarakat pada umumnya melaksanakan. Apakah ini ada hadisnya? Terima kasih. Baik, ini adalah sebuah tuduhan orang-orang Wahabi bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan ziarah, barangkali kayak gitu kan? Takziah. Tidak melakukan takziah, artinya kalau Nabi tidak melakukan takziah, maka tidak akan ada perintah untuk melakukan sholat jenazah. Kita sholat jenazah kan takziah dulu. Ada sholat jenazah tidak takziah, tidak mengunjungi kepada orang yang meninggal? Ada? Mungkin saya dari rumah gitu sholat jenazahnya? Kan nggak ada. Takziah itu artinya kan kita berkunjung ke tempat orang yang meninggal selagi yang meninggal itu masih ada maupun tidak ada. Artinya sudah dikuburkan. Ketika orang datang ke tempat orang yang meninggal itu dan yang meninggal masih ada, itu juga takziah namanya, sama. Ketika orang itu tidak takziah, satu kampung tidak takziah, maka artinya satu kampung itu tidak ada satupun yang menyolatkan mayat itu. Kalau ada satu kampung tidak ada satupun yang menyolatkan mayat itu, maka satu kampung dosa semua. Oleh karena itu, takziah yang berikutnya adalah sholat mayat. Ini takziah ini ada kaitan sholat mayat nih. Bagaimana mungkin kita tidak datang ke tempat orang meninggal mau sholat mayat? Mau sholat di rumah? Kan nggak mungkin yang seperti itu. Maka hukumnya adalah dia melanggar, karena itu adalah fardu kifayah, dosa dia karena dia fardu kifayah. Tapi satu kampung dosa semua, bukan hanya satu orang tapi satu kampung. Kemudian tahlil itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masa iya Nabi nggak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Siapa yang tahu Nabi nggak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kan tahlil kan? Kemudian ziarah kubur katanya kan nggak pernah dilakukan Nabi kan? Ini hanya tuduhan. Kenapa? Dalam riwayat ketika Rasulullah itu bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, malam-malam Aisyah kehilangan Nabi. Aisyah kehilangan Nabi. Lalu dicari-cari, cemburu karena Aisyah malam itu kan giliran Aisyah, jangan-jangan pergi ke tempat istri yang lainnya. Dicari oleh Rasulullah. Ternyata apa? Rasulullah ada di kuburan Baqi. Ngapain Rasulullah di kuburan Baqi? Rasulullah berziarah mendoakan orang-orang yang syuhada yang ada di kuburan Baqi. Dan Rasulullah itu
bukan setahun sekali kalau dia berziarah, tetapi justru malah mingguan dia, seminggu 2 kali itu pergi ke tempat baki, makam baki. Makam baki itu adalah makam yang berada di dekat Masjid Nabawi di situ. Dan itulah yang akan digusur oleh orang-orang Wahabi itu. Dan tidak hanya itu, makam Nabi itu sendiri mau dijebol oleh Wahabi. Akhirnya Al-Albani itu diusir dari daerah situ. Kenapa? Karena ulama sunni, maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah, itu melarang. Karena Nabi sendiri yang meminta kalau nanti meninggal dikuburkan di rumahnya Aisyah. Dan itulah Masjid Nabawi itu rumahnya Aisyah. Abu Bakar wajar juga dimakamkan di situ. Kenapa? Abu Bakar ini bapaknya Aisyah. Masa iya nggak boleh tidur di rumah anaknya? Ini bapak nih. Nah, jadi yang ada di situ itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu ada di kuburan Baqi. Ali bin Abi Thalib kuburannya tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kalau ada yang tahu ini akan menjadi mudarat. Kenapa? Orang-orang Syiah itu sangat antusias kepada Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai orang Syiah itu mengatakan Allah itu salah alamat kirim wahyu, mestinya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Itu saking mereka itu cenderungnya kepada Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu pas Ali bin Abi Thalib meninggal tidak ada satupun orang yang tahu di mana kuburannya. Sementara itu Rasulullah di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq, di sebelahnya Umar bin Khattab. Jadi ini adalah tuduhan-tuduhan yang mereka sendiri sesungguhnya ingin menjauhkan kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu ingin menjadikan ibadah kita ini dangkal. Karena rumusnya adalah kalau tidak dilakukan Nabi maka itu adalah bid'ah. Kalau seperti itu banyak sekali yang masuk neraka, termasuk Umar bin Khattab masuk neraka. Kenapa Umar bin Khattab masuk neraka? Ramadan, taraweh itu yang pertama sekali ngadakan bukan Nabi, tetapi Umar bin Khattab. Dijadikan oleh Umar bin Khattab 20 rakaat. Lalu diimami oleh seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Di sini ada masjid Ubay bin Ka'ab, tapi tarawehnya nggak ngikuti Ubay bin Ka'ab. Ada di sini masjid Ubay bin Ka'ab, tarawehnya tidak ngikuti Ubay bin Ka'ab. Itu jadi Ubay bin apa itu? Itu Ubay bin Wahab itu mungkin. Bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengimami pertama sekali sholat tarawih itu 20 rakaat atas perintah Umar bin Khattab. Kenapa ke Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu bacaannya bagus. Maka karena itu Umar bin Khattab menilai yang menjadi imam adalah aqra'uhum, mereka yang paling fasih bacaannya, mereka yang paling bagus bacaannya. Ubay bin Ka'ab dinilai orang yang paling bagus. Umar bin Khattab masuk neraka. Kenapa? Tidak ngikuti Nabi. Nabi sholat Ramadan nggak jamaah, nggak ada riwayat Nabi sholat Ramadan itu berjamaah. Kalau Umar bin Khattab pertama sekali melakukan sholat dengan cara berjamaah, berarti Umar bin Khattab adalah provokator masuk neraka. Berarti pelopor masuk neraka. Menurut mereka itu adalah kebodohan-kebodohan yang mereka punya, itu seperti itu. Jadi artinya apa? Kita jangan mendengarkan orang yang ilmunya, sanad ilmunya tidak sampai sambung kepada Rasulullah. Kalau kita belajar ya kepada kiai-kiai, Gus Baha, itu yang kita dengar itu bagus itu. Gus Baha, Buya Yahya, orang-orang yang sanad ilmunya yang mereka belajar di pondok, mereka belajar cuma di YouTube, bukan belajar di pesantren. Jadi bagaimana? Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah itu, suatu saat nanti ada orang tidak belajar, tahu-tahu jadi ustadz. Tidak pernah nyantri, tahu-tahu jadi ustadz. Ada itu riwayat yang seperti itu, suatu saat nanti zaman muncul dan dia melesat sekencang-kencangnya anak panah melesat.
Tetapi mereka bacaannya fasih, tapi tidak sampai ketembus ke hati. Gawenya cuma mengkafirkan dan menyalahkan orang. Coba tunjukkan satu hadis saja Nabi mengkafirkan orang. Tidak ada satupun hadis Nabi mengkafirkan orang. Tidak ada satupun hadis Nabi yang membid'ahkan amalan sahabat. Dari mana kamu sholat wudhu? Sholat wudhu nggak pernah aku ajarkan. Nggak pernah yang seperti itu. Justru sholat wudhu yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis itu ada 3: ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi yang dilakukan oleh sahabat dan disetujui oleh Nabi. Barangkali itu saja dulu. Kita sudahi dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilmil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.